Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar anak-anakku? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Semua. Ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa seperti negara masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk cinta kita terhadap tanah air kita. Silakan dipimpin. Di situ saja. Berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Masih ingat cita-cita? Apa? SMK bisa, SMK hebat. Matematika, yes. Mantap sekali ya. Jadi di masa pandemi seperti ini kita tetap harus semangat. Tadi sudah cuci tangan semua ya? Sudah cek suhu tubuh? Oke, baik. Sebelum saya mulai pelajaran ini, kira-kira minggu kemarin ada yang masih ingat pelajarannya apa? Kemarin kita bahas sistem suspensi, Pak. Oh, sistem suspensi. Nah, saya mau tanya, Aji, apa sistem suspensi Mas Aji? Suspensi adalah berfungsi untuk merendahkan tekanan yang dihasilkan dari permukaan jalan seperti ketika melewati polisi, tidur, jalan berlubang maupun jalanan yang tidak rata dan berbatu, Pak. Bagus sekali. Oke, baik sekali jawabannya Mas Haji. Ya, meskipun pembelajaran minggu kemarin, tapi masih ingat, ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, ya, Bapak akan memberikan maksud dan tujuan pada pembelajaran hari ini. Pembelajaran kali ini kita bahas tentang sistem kemudi dan power steering. Nah, tujuan kita membahas materi ini yaitu kalian bisa menerangkan fungsi dan prinsip kerja perawatan sistem kemudi dan power steering dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menyusun langkah perawatan sistem kemudi dan power steering sesuai dengan SOP. Yang ketiga, melalui demonstrasi dan praktek, kalian dapat menguraikan masing-masing komponen sistem kemudi dan power steering sesuai dengan SOP. Yang keempat, melalui kegiatan demonstrasi dan praktek itu kalian dapat melakukan perawatan berkala sistem kemudi dan power steering sesuai dengan SOP. Yang terakhir, setelah proses praktek sistem kemudi, selanjutnya ini tadi Bapak kesini tadi naik mobil kebetulan, ya. Tapi setir mobil merasa menarik ke salah satu sisi. Dari setir itu menarik ke salah satu sisi. Kira-kira apa penyebabnya? Siapa yang tahu? Minyak power habis, Pak. Minyak power habis. Ada yang bisa jawab lagi? Saya, Pak. Banyak gembos, Pak. Banyak bos. Oke. Yang lain? Disebabkan karena komponen yang rusak. Oke, baik sekali. Ya. Jadi ada beberapa yang menyebabkan setir mobil menarik ke salah satu sisi. Itu bisa disebabkan ada keselarasan elemen ban yang tidak sesuai
kerusakan atau bengkok komponen setir, sistem power steering mengalami sumbat atau selnya rusak sehingga ban atau ban ukurannya berbeda. Itu bisa salah satunya. Baik, selanjutnya kenapa sih penting pada pembelajaran setir dan power steering ini? Perlu kalian ingat, perlu kalian pahami bahwasanya nanti pada saat kalian keluar dari sini itu pada pembelajaran ini sangat penting. Kalau kalian mempelajari sistem kemudi ini, ya baik power steering, ya itu sangat penting. Karena apa? Karena semua kendaraan mesti membutuhkan seperti itu. Dewasa ini rata-rata setir sudah menggunakan power steering. Jadi ada power steering yang hidrolik, ada power steering yang mekanik. Itu perlu hidrolik dan elektrik. Ya, itu perlu kalian pelajari. Ya, karena semuanya membutuhkan seperti itu. Dan di situ banyak sekali komponen-komponen yang perlu diperbaiki. Ya, perlu diperbaiki dan perlu diganti. Nah itu tidak sembarang orang bisa mengganti dan memperbaiki komponen setir. Makanya kalian kalau mampu itu nanti bisa kalian buka bengkel sendiri, itu finansialnya lumayan. Ya, jadi kalian harus semangat dalam mempelajari pelajaran ini. Baik. Saya jelaskan dulu. Fungsinya mengarahkan jalannya kendaraan untuk membelokkan roda. Ada dua tipe, manual dan power steering. Ini ada beberapa komponen, ya. Ada mulai dari steering wheel, ada steering column, ada steering gear atau housing, dan sampai terakhir nanti ada knuckle. Ini adalah komponen pada sistem kemudi. Jadi nanti yang perlu kalian pelajari secara keseluruhan, mulai dari steering wheel, column, mindset, gear, arm, idle arm, relay rod, tirot, dan knuckle. Ini adalah komponen pada sistem kemudi yang ada pertanyaan. Kalau nggak ada, Bapak lanjutkan video. Tolong perhatikan. Untuk dikuasai adalah kemudi. Apakah Anda tahu ada beberapa ilmu fisika dan mekanisme luar biasa dalam kemudi yang bisa membuat kendaraan berada di jalur yang benar tanpa tergelincir dari roda? Video ini akan mendemonstrasikan mengapa kita membutuhkan mekanisme. Baik, kira-kira dari video tadi apa yang kalian amati dan kalian perhatikan? Ya, Pak. Ya. Tadi saya lihat di video kalau kamu konvensional pada melakukan belok, apalagi kondisi mobil berhenti itu sangat berat. Tapi kalau menggunakan power steering itu sangat ringan, Pak. Bagus sekali. Kira-kira ada yang lain? Ya Pak. Iya, saya tadi melihat video pada saat melakukan belok tidak perlu tenaga banyak ya Pak. Oke. Barangkali ada yang lain dari itu tadi, video tadi? Nah, ada. Ya. Nah itulah kelebihannya kalau kita menggunakan power steering. Jadi tidak terlalu membutuhkan tenaga yang terlalu besar karena sudah dibantu fluida atau yang elektrik. Ya. Baik, sekarang Bapak mau tanya, apa sih fungsi dari power steering? Setir model baru Pak. Setir model baru. Ada yang bisa melengkapi? Setir elektronik, Pak. Setir elektronik. Ada yang lain? Kemudian ringan, Pak. Kemudi yang ringan. Baik, semuanya jawabannya. Jadi power steering itu sendiri untuk memudahkan pengemudi dalam mengendalikan setir agar kerjanya maksimal. Komponen power steering bekerja sama dengan
bekerjasama untuk melakukan fungsinya. Kira-kira ada pertanyaan? Ya Pak, Ya. kenapa mobil bapak saya remnya itu, setirnya itu berat sekali padahal udah pakai power steering? Iya. Iya. Kenapa setirnya mobil Mas Jatama berat sekali? Kira-kira ada yang bisa menanggapi? Saya Pak, mobil gambarnya putus Pak. Putus. Ada yang lain? Banyak gembos Pak. Jawaban kalian baik, tapi di sini akan Bapak ambil kesimpulan. Jika mobil steering berat, bisa jadi dikarenakan karena tekanan dari pompa yang tidak maksimal, ya. Karena aus, pasalnya cairan itulah yang memberikan tekanan fluida, sehingga pompa dan komponen lainnya sistem power steering bekerja ketika seal di rak pinion tidak dalam kondisi yang tepat. Itu juga bisa menyebabkan kondisi setir menjadi berat. Nah, baik, selanjutnya Bapak akan membagi 3 kelompok, ya. Tolong itu nanti saya bagi kelompoknya lalu, kelompoknya Mas Aji, kelompok 1 kelompoknya lalu, kelompok 2 kelompoknya Mas Haji, kelompok 3 kelompoknya Mas Jatama. Untuk kelompok yang pertama, mengenai perbedaan sistem kemudi konvensional dan power steering, dan yang kedua, bagaimana cara kerja power steering. Kelompok yang ketiga, apakah kendaraan kemudi konvensional bisa diubah menggunakan power steering? Silakan didiskusikan. Tolong presentasikan hasil diskusi kalian tadi. Langsung saya nilai. Kelompok 1 siapa? Saya Pak. Kelompok 1 lalu. Kalau elektronik power steering menggunakan motor listrik pada sistem pengoperasiannya, sementara hidrolik power steering bekerja melalui pompa hidrolik yang memanfaatkan tenaga putaran mesin. 3 action. Oke, baik sekali. Jawaban kelompok 1. Sekarang kelompok 2, kelompoknya Mas Haji, silakan. Jawab. Power steering berfungsi untuk meringankan pada saat memutar sistem kemudi kendaraan sehingga menghasilkan putaran kemudi yang ringan tanpa membutuhkan tenaga yang berarti untuk mengendalikan kemudi. Oke, baik sekali. Kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, kelompoknya Mas Tama. Ya Pak. Bisa Pak, tapi membutuhkan biaya yang besar. Oh ya, jadi kalau yang konvensional ke power steering itu bisa, ya. Jadi setir yang konvensional ke power steering itu bisa dirubah, tapi membutuhkan biaya dan hasilnya pun tidak bisa maksimal. Tentang pembelajaran ini nanti kalian bisa mendapatkan apa yang didapatkan dari sini. Nah, baik. Jangan lupa minggu depan kita mempelajari perawatan sistem transmisi. Tolong pelajari buku yang sudah dipinjamkan dari perpus, ya. Selanjutnya kita bahas minggu depan, kita akan, jika ada miskonsepsi bisa kita bahas nanti pada saat pertemuan selanjutnya, ya, secara diskusi. Baik, sebelum saya akhiri, ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Pembelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Atas kehadirannya, kita tetap jaga protokol kesehatan, jangan abai, cuci tangan, jaga jarak. Memang kondisi seperti ini kita tidak bisa maksimal dalam melaksanakan kegiatan luring, ya, meskipun, tapi alhamdulillah
masih ada yang bisa sempat datang. Jadi tetap semangat dalam belajar dan tetap memperhatikan protokol kesehatan, ya. Tetap di rumah saja, belajar di rumah saja, ya. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.